اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan salah satu dari pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu mengimani tentang adanya as-sirat, yaitu jembatan yang kelak Allah akan pampangkan di punggung neraka Jahannam, di mana semua orang-orang yang beriman akan melewati jembatan tersebut. Bagaimana sifat dan orang-orang serta keadaan mereka tatkala melewatinya, ini yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam akidahnya ini. Kata beliau, wal imanu bis sirat ala jahannam ya'khudhu as-siratu man sya'allahu wa yajuzu man sya'allahu wa yasqutu fi jahannama man sya'allahu wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Dan beriman tentang adanya sirat yang diletakkan di atas neraka Jahannam. Ya'khudhu siratu man sya'allah, di mana sirat ini akan menarik siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa yajuzu man sya'allah, dan akan mengizinkan untuk melewatinya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa yasqutu fi jahannam man sya'allah, dan akan jatuh ke dalam neraka Jahannam siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Walahum anwarun ala qadri imanihim, dan mereka ketika itu akan memiliki cahaya-cahaya sesuai dengan kadar keimanan mereka. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Maka ini salah satu dari apa yang kelak terjadi pada hari kiamat nanti, di mana manusia akan melewati sirat, yaitu jembatan yang dipampangkan di atas punggung neraka Jahannam, di mana akan lewat di atas sirat ini semua kaum muslimin, semua orang-orang yang bertauhid, yang mereka meninggal di atas Islam dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik akbar, dengan syirik yang besar yang menyebabkan dia kekal di dalam api neraka. Iya. Jadi disebutkan bahwa jembatan ini itu lebih tipis dari sehelai rambut.
dan lebih tajam daripada pedang, lebih panas dari bara api. Semua makhluk akan melewatinya sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Maka di antara mereka ada yang selamat sehingga mereka mendapatkan keberuntungan. Di antara mereka ada yang tidak selamat sehingga mereka pun binasa dan celaka. Dan masing-masing dari manusia ketika melewati sirat ini itu sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Sehingga disebutkan dalam riwayat, di antara manusia ada yang mampu melewatinya dan ia melewatinya hanya dengan kedipan mata. Di antara manusia ada yang mampu melewatinya seperti kilatan cahaya. Di antara mereka ada yang seperti hembusan angin. Di antara mereka juga ada yang seperti kuda yang berlari dengan sangat kencang. Di antara mereka ada yang seperti orang yang mengendarai onta. Di antara mereka ada yang berlari dengan kedua kakinya. Di antara mereka ada yang berjalan. Dan di antara mereka ada yang merangkak untuk bisa sampai di ujung sirat. Dan di antara manusia yang melewatinya ada yang terjatuh ke dalam neraka jahanam. Di antara mereka ada yang tercabik-cabik badannya, namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Jadi berbeda-beda keadaan manusia pada waktu itu, dan itu ditentukan dengan kadar amal perbuatan mereka dulu ketika di dunia. Bukan dengan kelihayannya, kepandaiannya, kecerdikannya, bukan. Tetapi dengan amal-amal yang dahulu mereka kerjakan ketika di dunia. Iya. Dan terkait dengan sirat ini, itu disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya." Maka demi Tuhanmu, sungguh kami akan kumpulkan mereka bersama syayatin, kemudian kami akan datangkan mereka di sekeliling neraka jahanam dalam keadaan bertekuk lutut. Kemudian Allah berfirman, "Wa im minkum illa wariduha." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya, kecuali pasti akan menyeberanginya. Yang dimaksud di sini adalah jembatan sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian itu adalah suatu ketetapan yang pasti dari Tuhanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan hal tersebut, tidak boleh tidak, pasti mereka akan melewatinya. Iya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sirat ini akan dilewati oleh semua makhluk, entah dia dari kalangan orang-orang yang beriman, ataukah orang-orang kafir, ataukah orang-orang munafikun. Semua makhluk akan melewatinya. Iya. Siapa yang selamat maka dia akan masuk surga, namun siapa yang terjatuh maka dia binasa, masuk ke dalam neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada yang bisa selamat kecuali mereka yang bertakwa. Ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan memberikan keselamatan bagi seseorang. Bukan karena hartanya, kekuatan badannya, kedudukannya ketika di dunia, bukan. Tidak ada yang bisa selamat kecuali dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Ini nas di dalam Al-Quran di surat Maryam. Iya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang melewati as-sirat ini hanyalah orang-orang yang beriman, hanyalah para muwahhidin. Sementara orang-orang kufar, ya, dari semua jenisnya, entah mereka dari kalangan orang musyrikin atau para paganisme, penyembah berhala, ataukah orang-orang ateis,
termasuk di dalamnya ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, dan selain mereka dari jenis-jenis orang kafir, mereka hanya akan digiring ke dalam neraka, dan akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu neraka, yang mana pintu neraka itu ada 7. Disebutkan dalam Al-Quran, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zubara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 71, dan orang-orang kafir akan digiring ke dalam neraka jahanam zubara, secara berombongan. Hatta idza ja'uha, hingga tatkala mereka sampai di dalam neraka itu, futihat abwabuha, maka dibukakan pintu-pintu neraka jahanam itu. Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka itu punya 7 pintu. Di neraka itu ada 7 pintu. Setiap pintu akan ada golongan tertentu dari mereka yang akan memasukinya. Setiap pintu akan ada golongan tertentu yang akan melewati pintu tersebut. Maka orang-orang yang ditetapkan binasa dan kekal di dalam neraka, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Mereka akan digiring ke dalam neraka. Mereka akan digiring ke dalam neraka jahanam. Para malaikat akan menuntun mereka ke dalam neraka jahanam, dan mereka tidak mungkin bisa selamat dari hal tersebut. Ini pendapat sebagian ulama. Sementara kaum muslimin, mereka inilah yang akan menyeberang as-sirat. Mereka inilah yang akan menyeberang as-sirat, karena di antara kaum muslimin yang menyeberang as-sirat itu ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Ini menunjukkan bahwa di antara mereka yang beriman ada yang masuk ke dalam neraka dikarenakan dosanya lebih banyak ketimbang kebaikannya. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi di sana ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menyebutkan sirat ini juga akan dilewati oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafikun. Sementara pendapat yang lain berpendapat yang melewatinya hanya orang-orang yang beriman, sementara orang-orang kafir akan langsung digiring ke dalam neraka jahanam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Orang yang pertama melewati sirat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang akan melewati as-sirat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW sampai di ujung sirat, maka Nabi SAW berdiri, kemudian menghadap kepada umatnya seraya mengatakan, Rabbi salim salim, wahai Tuhanku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ini doa Nabi SAW kepada umatnya pada waktu itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ketika itu majulah umat Nabi Muhammad SAW melewati as-sirat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang pertama yang akan menyeberangi as-sirat dari kalangan umat manusia adalah umatul Islam. Umat Islam yang pertama akan menyeberangi sirat itu, dan mereka akan mendapatkan syafaat Nabi di situ. Sehingga dengan keadaan sirat yang seperti itu, yang tadi kita sebutkan, lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang, lebih panas dari bara api, sangat licin. Kemudian ada duri-duri yang seakan menyambar-nyambar di bawahnya neraka jahanam. Ini kira-kira siapa yang berpikir bisa menyeberangi jembatan yang seperti itu? Tidak mungkin. Kita saja mungkin melewati jembatan yang sudah mau ambruk, kita mawas diri kalau mau harus menyeberanginya.
Nah, ini jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam lagi dari pedang. Tidak mungkin bisa selamat orang darinya kalau bukan karena amal perbuatan mereka yang dahulu ketika di dunia mereka kerjakan. Itulah yang menyelamatkan mereka. Sehingga Rasulullah menyebutkan yang selamat itu dan bisa menyeberanginya, ada yang seperti hembusan angin, ada yang seperti kilatan, ya seperti kilat, ya seperti ada yang seperti kedipan mata, ya dalam sekejap mata dia sudah sampai. Ada yang seperti kuda berlari sangat kencang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Nah, dan itu ditentukan dengan apa? Amal perbuatan mereka tatkala di dunia. Iya, amal perbuatan mereka tatkala di dunia. Dan dari hal yang sangat mengerikan, ya, bahwasanya di neraka itu atau di pintu di sirat itu ada semacam pohon yang berduri, yang itulah yang mengait manusia. Iya. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikait. Nah, sehingga bisa dibayangkan bagaimana sulitnya jembatan itu. Ada yang bisa selamat tetapi dalam keadaan tercabik-cabik badannya. Dan ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam." Maka direnggut ubun-ubun dan kaki-kaki mereka. Iya. Jadi disebutkan bahwa ada di antara manusia yang melewati as-sirat, kemudian ketika itu direnggut, ya, ubun-ubun dan kaki mereka disatukan. Dan itu tidak terbayangkan kecuali dalam keadaan patah punggung mereka ketika itu. Bayangkan ubun-ubun ini disatukan dengan apa? Disatukan dengan kaki-kakinya. Nah, sampai keadaannya seperti itu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam." Orang-orang yang bergelimangan dengan dosa, mereka dikenal dengan tanda dan ciri mereka. Lalu direnggut ubun-ubun mereka dengan kaki-kaki mereka. Iya, digabungkan antara ubun-ubun dan kaki-kaki mereka. Dan ini tidak tergambar, melainkan ketika itu menjadi patah punggung mereka. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala terkait dengan as-sirat. Dan dari akidah ahli sunnati wal jamaah sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW terkait dengan as-sirat ini, adanya hal tersebut, ya, dan akan dilewati oleh orang-orang yang beriman. Di antara mereka ada yang selamat dan di antara mereka ada yang binasa, ada yang celaka dan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Dan yang selamat tentu saja adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sirat itu seperti yang tadi kita sebutkan, dia adalah jembatan yang dipampangkan di punggung neraka jahanam. Iya. Dan itu berbeda dengan as-sirat al-mustaqim. Sebagian orang keliru di dalam membahasakannya. Kalau as-sirat al-mustaqim itu artinya jalan yang lurus, Al-Quran dan as-sunnah, jalan Islam. Itu dinamakan as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim itu berbeda dengan as-sirat. Kalau as-sirat itulah jembatan. Tapi kalau as-siratul mustaqim jalan yang lurus, jalan Al-Quran dan sunnah. Itu maksudnya. Sehingga jangan sampai ya disalah artikan as-siratul mustaqim, dikatakannya itu jembatan. Bukan. Itu tidak sama penafsirannya. Ya, karena disebutkan dalam hadis, ya, bahwa jembatan itu dibahasakan dengan as-sirat. As-sirat secara bahasa maknanya at-tariq, jalan. Iya, atau jembatan. Jembatan yang itu dipampangkan di atas punggung neraka jahanam. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya
mereka yang melewati as-sirat, ya, itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya mereka pun sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya di hari kiamat nanti itu seseorang akan mengalami suatu peristiwa yang sangat mencekam, yang disebut dengan az-zulmah, kegelapan. Iya, kegelapan yang betul-betul gelap. Seorang tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan ketika dia mendekatkan tangannya ke matanya, itu dia tidak bisa melihat apa-apa, saking gelapnya. Itu juga peristiwa yang akan mereka lalui, yakni az-zulmah. Tiba-tiba terjadi kegelapan. Manusia, ya, tidak melihat apa-apa. Dan di saat itulah mereka diharuskan menyeberangi as-sirat. Bayangkan, nah, betapa mengerikannya ketika itu. Ya, jembatannya sudah seperti itu, gelap lagi. Ya, tidak bisa melihat apa-apa. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman. Ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, walahum anwarun ala qadri imanihim, dan mereka diberikan cahaya, memiliki cahaya sesuai dengan kadar iman mereka. Jadi semakin besar iman mereka ketika di dunia, maka akan semakin besar pula cahaya yang mereka dapatkan ketika nanti di akhirat. Kecil iman mereka, maka kecil pula cahaya yang mereka dapatkan. Kecil pula cahaya yang mereka dapatkan. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam surat At-Tahrim, cahaya mereka, kata Allah, itu memancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka mengatakan, orang-orang yang beriman ketika itu yang diberi cahaya, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakan cahaya kami ini, waghfir lana, ampunilah dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari tatkala engkau melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ada apa dengan mereka? Yas'a nuruhum baina aydihim, cahaya mereka itu memancar di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum, kabar gembira bagi mereka pada hari itu. Jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalam surga itu. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi orang beriman itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan cahaya mereka pun berbeda-beda sesuai dengan kadar iman mereka. Maka disebutkan ada yang cahayanya itu seperti gunung yang besar di hadapan mereka. Oh, betapa besarnya cahayanya. Ada yang diberikan cahaya seperti pohon korma, setinggi pohon korma. Ada yang diberikan cahaya kurang daripada itu. Bahkan ada yang diberikan cahaya hanya di ujung kaki jempolnya saja. Cahayanya hanya di situ. Nah, dan disebutkan bahwa cahaya ini kadang nyala, kadang mati. Kadang nyala, kadang mati. Ya, sehingga mereka pun betul-betul menjaga cahaya itu. Ini keadaan manusia pada waktu itu. Mereka tidak dapat cahaya kecuali cahaya yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka tidak bisa numpang dengan cahaya orang. Mereka tidak bisa numpang dengan cahaya orang. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya sendiri. Sehingga mereka pun betul-betul menjaga cahayanya itu.
Ada yang sebagian karena saking kecilnya cahayanya, mereka berjalan sedikit, kemudian hampir mati itu cahaya, akhirnya mereka stop lagi, berjalan lagi, mau mati lagi cahaya itu, mereka jaga lagi, mereka berhenti lagi. Ya, persis seperti ketika seorang misalnya gelap, kemudian dia membawa lilin, lilin itu hampir saja mati, kemudian dia jaga, betul-betul dia jaga. Seperti itu keadaan manusia tatkala itu. Nah uniknya orang-orang munafikin ketika itu juga diberikan cahaya. Mereka diberikan cahaya juga. Kenapa orang-orang munafikin diberikan cahaya? Mereka kan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang dahulu ketika di dunia mereka menampakkan bahwa mereka Islam, bahwa mereka beriman, tetapi hakikatnya mereka tidak beriman. Nah, cahaya yang Allah berikan kepada mereka itu pun cahaya palsu untuk mereka. Karena mereka dulu imannya palsu, cahaya yang diberikan juga cahaya palsu. Mereka diberikan cahaya, namun setelah itu redup cahayanya dan mati, sehingga mereka pun berada di tengah kegelapan lagi. Ini akibat apa? Perbuatan mereka dahulu, berpura-pura beriman, bermain-main dalam keimanan. Iya, keimanannya tidak benar, dia menipu orang-orang yang beriman. Maka Allah balas tipuan mereka pada hari kiamat. Awalnya diberikan cahaya, orang munafikin sudah bergembira, dikiranya mereka juga pun akan bersama orang-orang beriman, ya, masuk surga juga. Padahal Allah Subhanahu wa taala membalas tipuan mereka dahulu ketika di dunia. Mereka menipu orang-orang yang beriman, seakan menampakkan cahaya iman kepada orang beriman, padahal mereka justru adalah orang kafir. Maka Allah pun balas tipuan mereka, diberi cahaya tipu-tipuan juga. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, keadaan orang munafikin ketika itu. Di tengah kegelapan mereka diberikan cahaya yang sangat-sangat kecil. Itu pun sebagai tipuan untuk mereka. Maka Allah berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu nzuruna." Pada hari tatkala orang-orang munafikin, laki-laki dan perempuan, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? "Unzuruna." Tunggulah kami wahai orang-orang yang beriman. Iya. Karena ketika itu mereka berjalan tepat di belakangnya orang-orang yang beriman. Orang beriman dengan cahayanya, walhamdulillah, mereka bisa berjalan dengan cepat. Nah, orang-orang munafik, mereka mau berjalan, hati-hati betul mereka. Ini cahaya tinggal seujung jari ini. Nah, sehingga mereka stop. Maka mereka panggil orang-orang beriman, "Unduruna, tunggu kami wahai orang-orang yang beriman." Nah, naktabis min nurikum, kami ingin mengambil sedikit cahayanya kalian, kata orang munafik. Ini di hari kiamat. Orang munafik meminta kepada orang yang beriman supaya berbagi cahaya, karena mereka berjalan di belakangnya orang-orang yang beriman. Mereka berharap supaya bisa digolongkan ke dalam orang-orang yang beriman juga. Maka mereka minta ditunggu. Ya, tunggu kami. Naktabis min nurikum. Kami ingin mengambil sedikit dari cahaya kalian. Maka apa yang terjadi? Qilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Nah, maka dikatakan kepada orang-orang munafik ini, kembalilah kalian ke belakang, carilah kalian oleh kalian cahaya kalian sendiri. Maka faduri babainahum bisurin, maka disebutkan bahwa akan diberikan batasan untuk mereka antara orang yang beriman dengan orang munafik, dengan suatu dinding yang mereka tidak bisa menjangkaunya. Ya, dinding tersebut batinnya adalah rahmat dan zahirnya adalah azab, yakni rahmat untuk orang-orang yang beriman dan azab bagi orang-orang munafikin. Nah, maka orang munafikin berkata apa? Yunadunahum. Orang munafik memanggil orang-orang yang beriman. Alam nakum ma'akum. Kata orang munafik apa? Wahai orang yang beriman, bukankah kami dulu bersama kalian? Orang-orang munafik merasa dirinya ketika di hari kiamat, kami juga di dunia juga beriman. Iya, padahal mereka orang-orang munafik. Makanya dikatakan kepada mereka, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum
anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatu wala minal ladina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Dijelaskan dalam ayat ini, ketika mereka berkata seperti itu, bukankah kami juga bersama kalian? Betul, kalian bersama kami, tetapi kalian itu orang yang berpura-pura, kalian itu munafik, kalian itu menipu kami orang-orang yang beriman. Kalian memang nampakkan bahwa kalian orang yang beriman di hadapan kami, tetapi batin kalian adalah orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tertipu dengan apa yang telah mereka sembunyikan dahulu ketika di dunia. Mereka nampakkan mereka seakan-akan beriman, mereka juga kadang mengerjakan sholat, mereka juga kadang beribadah, tetapi apa? Hakikatnya mereka benci dengan keislaman dan keimanan. Orang-orang yang seperti ini ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi cahaya sedikit, kemudian setelahnya diredupkan oleh Allah, sehingga betul-betul mereka apa? Ya, harap-harap, cemas. Mereka berharap supaya bisa selamat, namun pada akhirnya mereka dijerumuskan ke dalam neraka. Dan orang-orang munafikin tempat nerakanya lebih mengerikan daripada orang kafir asli. Karena Allah berfirman apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu, ya, mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Kerak neraka yang paling bawah. Wal iyadu billah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahwasanya kemunafikan itu kan ada dua. Ada nifaq i'tiqadi, kemunafikan keyakinan. Ada nifaq amali, nifaq kemunafikan yang bersifat amalan. Yang dimaksud di dalam ayat-ayat ini kemunafikan yang tempatnya di neraka, dia kafir pura-pura beriman, itu kemunafikan i'tiqadi, kemunafikan keyakinan. Inilah orang-orang yang pura-pura Islam, pura-pura beriman. Ya. Mereka tampakkan bahwa seolah-olah mereka beriman padahal tidak. Nah, ada kemunafikan amali. Nah, kalau kemunafikan amali, ini yang Rasulullah pernah sebutkan dalam hadisnya, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bercerita dia dusta, suka bohong. Nah, yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, maka dia pun menyelisih janjinya. Dia tidak tepat janji. Nah, janjinya mau bayar utang, ya, besok lusa ditunggu, tidak ada muncul-muncul batang hidungnya. Nah, padahal janji seperti itu. Nah, ini ciri munafik. Ciri munafik, berjanji tapi tidak menepati. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khon. Kalau dia dipercaya, ya, diberi amanah, dia berkhianat. Ini 3 ciri munafik. Dalam hadis yang lain, Nabi menambah ciri yang keempat. Ya, kata Nabi SAW, arbaun, ada 4 kata Nabi. Man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Siapa yang 4 ini ada pada dirinya, maka dia munafik sejati. Ya, jadi ada muslim sejati, ada salafi sejati, ada munafik sejati juga. Ada munafik sejati. 4 ini kata Nabi SAW, siapa yang 4 ini ada pada dirinya, maka dia munafik sejati dia. Apa yang 4 ini? 3 disebutkan tadi. Kalau dia berbicara dusta, kalau dia berjanji tidak menepati, kalau dipercaya dia khianat. Yang keempat, wa idza khasama fajar. Kalau dia berdebat, ya, kalau dia berdiskusi, dia suka berbuat kefajiran. Nah, ini orang yang tidak mau kalah. Ketika berdebat, sudah tahu dia salah, sudah tahu dia kalah, tapi dia tidak mau kalah. Dia selalu menganggap dirinya yang paling benar. Nah, ini orang yang seperti ini ciri kemunafikan juga. Wa idza khasama fajar. Dan kalau dia berdebat, maka dia pun berbuat kefajiran. Itu ciri munafik. Nah, munafik yang seperti ini tidak mengeluarkan dari keislaman, tapi dikhawatirkan wal iyadu billah dia bisa terjerumus ke dalam sifat kemunafikan yang lebih parah. Kemunafikan i'tiqadi, kemunafikan yang bersifat keyakinan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya keadaan manusia di hari kiamat itu berbeda-beda, dan perbedaan keadaan mereka itu ditentukan dengan dua hal. Ditentukan dalam dua hal. Yang pertama keimanan, dan yang kedua amalan. Yang pertama keimanan, dan yang kedua amalan. Kemudian dua hal ini, iman dan amal, itu ditentukan lagi dengan satu hal yang bercokol di dalam hati, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang tadi disebutkan bahwa wa im minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti melewatinya, yaitu sirat, jembatan titian yang dipampangkan di atas neraka jahanam, yang disebutkan lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih panas dari bara api. Naam, padanya ada duri yang menyambar-nyambar. Itu pasti kalian akan melewatinya, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian itu adalah suatu ketetapan yang pasti dari Tuhanmu. Kemudian apa? Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Yang selamat hanya takwa, hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadarud dhalimina fiha jithiya, dan kami akan biarkan orang-orang zalim jatuh ke dalam neraka jahanam dalam keadaan bertekuk lutut. Dalam keadaan apa? Bertekuk lutut. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini menunjukkan kepada kita, kuatkan tiga perkara ini. Kalau kita mau selamat dari kengerian di hari kiamat itu, kalau kita ingin mendapatkan cahaya yang terang benderang di tengah kegelapan yang luar biasa, kuatkan tiga ini: iman, amal, taqwallah. Iman, amal, taqwallah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dengan ketakwaanlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah akan berikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya. Kata ulama, dua bagian dari rahmat adalah rahmat fid dunya wa rahmatun fil akhirah. Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia. Dan Allah punya 99 rahmat, itu hanya diberikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat inilah yang akan menyebabkan kita masuk surga. Rahmat inilah yang akan menyebabkan kita selamat dari api neraka. Rahmat ini pula yang menyebabkan kita selamat dari jembatan titian sirat yang kita akan lalui nanti pada hari kiamat. Rahmat ini pula yang akan memberikan kepada kita kelapangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun bisa melihat amal soleh kita, amal ibadah kita dalam keadaan lebih berat, amal kebaikan kita ketimbang amal keburukan kita. Dengan rahmat ini pula kita bisa melihat amal keburukan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipermalukan, sehingga dia pun dengan hal tersebut bisa berbahagia dan bergembira. Dan pada ujungnya dengan rahmat pula Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga. Karena kita masuk surga bukan karena amal kita. Amal kita terlalu sedikit kalau mau dibandingkan dengan surga yang keindahannya luar biasa itu. Tidak cukup amal kita kalau harus membeli surga itu. Makanya Nabi pernah bersabda, ya, tidak ada seorang pun dari manusia yang masuk surga karena sebab amalannya. Kenapa Nabi bersabda begitu? Karena amalmu belum cukup untuk membeli surga yang luar biasa itu. Belum cukup amal kita. Nah, makanya tidak ada seorang yang bisa masuk surga karena amalannya. Ya, sampai sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Wala ana," tidak pula saya. Nah, kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jangan ada yang berpikir kalau begitu tidak usah kita beramal. Bukankah yang memasukkan kita surga adalah rahmat? Bukankah yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah? Betul, tetapi rahmat Allah itu didapatkan dengan kita melakukan amalan.
Dengan amalan datang rahmat Allah, dengan rahmat Allah Allah masukkan kita ke dalam surga. Makanya Allah berfirman, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian dengan sebab amal-amal yang telah kalian lakukan. Jadi amalan menjadi sebab mendatangkan rahmat, dan rahmat itulah yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini dari perkara yang beliau sebutkan ya, dari keimanan ahli sunnati wal jamaah, dari keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang as-sirat, jembatan ataukah titian yang akan dilewati oleh manusia pada hari itu. Selamat orang yang dikehendaki oleh Allah, dan binasa serta jatuh ke dalam neraka siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan keselamatan kita tatkala kita menyeberangi sirat itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu untuk menyeberanginya, mampu untuk melewatinya, entah seperti kilatan cahaya, entah seperti hembusan angin, entah dengan sekejap mata, atau dengan kita berlari atau mengendarai kuda seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Intinya kita bisa selamat dan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala setelah melewati as-sirat itu. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Demikian mungkin yang bisa kita paparkan terkait dengan penjelasan sirat ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.